melalui Kak Aditya mungkin ngomong kalau rasa pengen berhenti deh dari dunia entertain. Apakah ini juga salah satu Mas titik-titik jenuh rendah atau udah di titik yang pasalnya Ruben? Ya gini ya, waktu di podcast aku kan Ruben udah bilang, dia sebenarnya apa ya, bukan capek ya, tapi dia lebih banyak sekarang melarikan masalah ini ke Tuhan, agama. Jadi siapapun pasti ada rasa titik jenuh, apalagi masalah bertubi-tubi. Tapi dia sadar bahwa dia masih punya tanggung jawab buat anak-anaknya, buat keluarga, buat orang-orang yang kerja sama dia. Dia bilang gitu, kalau untuk diri sendiri sih ya nggak perlu uang banyak lah untuk bisa bertahan hidup. Tapi dia kan mikirin banyak orang. Nah, mungkin banyak yang belum tahu bahwa di rumah Ruben itu banyak orang yang tinggal di situ. Entah itu orang yang kerja di situ, teman-temannya. Jadi saling support dan Ruben mikirin mereka, sangat mikirin mereka. Dan banyak juga kegiatan-kegiatan amal Ruben yang tidak pernah dipublish. Itu aku tahu tuh, karena takut khawatir dipikirnya atau dia atau apa. Tapi ya itulah Ruben gitu. Dan setiap orang bisa berubah ya. Mungkin Ruben yang dulu dengan yang sekarang beda. Ruben yang sekarang tuh jauh lebih bijak dan sabar dan apa ya, lebih religius lah. Kadang aku sendiri malu ya melihat Ruben kayaknya dia lebih 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 banyak mengalihkan masalah kepada agama gitu. Dan dia nggak menggurui juga gitu, dia cuma kadang dia ngirim undangan untuk kajian teman-teman tanpa bermaksud menggurui atau maksa atau mempengaruhi gitu. Itulah kerennya Ruben di situ. Jadi dia memberikan contoh dengan perilaku gitu. Ya semoga ini bisa selesai dengan baik. Mbak, Lea? Nah, gimana? Menurut seorang nyanda pesadanya, seperti apa sih dia yang dalam pasta. seorang pembinaan berbisnis? Ya Ruben punya nama besar, otomatis dia punya value dalam industri dan bisnis. Tinggal masalahnya adalah siapa yang mengelola bisnis itu. Orang yang dipercayanya apakah bisa dipercaya atau tidak. Karena itu risiko. Ketika orang yang dipercaya untuk menjalankan pekerjaan itu tidak amanah. Itu yang mungkin, mungkin saja di situ celahnya. Sehingga akhirnya Ruben jadi kena masalah. Ya kita nggak pernah tahu ya, namanya manusia ya, pasti ada aja oknum-oknum. Cuman kok ya tega gitu ya, dia melakukan itu Ruben. Ada juga ceritanya kan, sampai peralatan kantornya dicuri gitu ya, kamera apa sebagainya, sampai nilainya miliaran. Itu kan kita tahu itu lah. Dan Ruben sebenarnya tidak mempermasalahkan lewat jalur hukum karena dia nggak tega. Tapi sekarang dia yang jadi kena masalah. Kasihan sih sebenarnya. Jadi ya semoga ini jadi pelajaran juga buat Ruben, buat semua dengan adanya kasus ini lebih berhati-hati pada orang-orang yang kita percaya. Mas Anda ini kan korban sendiri juga sedang menjalani kasus hak asuh anak dan kebutuhan asuh anak. Tiba-tiba ada kabar seperti ini, berstatus tersangka. Mas Anda sendiri melihat korban ini orang yang cukup kuat nggak sih Mas untuk menjalani ini? Ruben orang yang kuat, tapi sekuat-kuatnya orang ya pasti ada titik capek dan pesimis. Ya, aku nggak pengen si Ruben sampai apa, pupus harapannya, semangatnya, karena ini lahir dan batin loh cobaannya. Jadi nggak gampang, bertubi-tubi. Belum lagi dari sosmed, belum lagi dengan ada kasus ini mungkin bisnisnya terganggu, bisnisnya dia yang lain ya, tingkat kepercayaannya juga terganggu. Makanya ini cobaan yang nggak gampang buat Ruben ya. Jadi semoga dari sini Ruben akan mendapatkan banyak rezeki lagi, mendapatkan banyak kesempatan lagi. Dan aku berharap masyarakat yang menyimak berita ini jangan dulu
buru-buru memvonis bahwa Ruben itu bersalah. Proses hukumnya masih panjang, masih perlu pembuktian yang banyak gitu, untuk membuktikan Ruben itu bersalah. Tapi saat kabar-kabar ini muncul, Mas Anda sempat mempertanyakan langsung nggak ke Robin WhatsApp atau seperti apa, menanyakan gitu? Aku memberikan space buat Ruben ya, Hmm. karena dia pasti lebih banyak pikirannya dan pasti banyak telepon yang Hmm. simpati dan lain-lain Ruben. Aku cuma kirim voice note sama dia. Hmm. Kalau Ruben, lo nggak sendirian, banyak yang mau support, baik juga teman-teman yang menghubungi gue untuk bilang apa yang bisa kita support buat Ruben, apakah dalam hal apapun. Jadi Ruben nggak sendirian. Jadi semoga dia bisa selesai dengan baik. Aku rasa teman-teman Ruben nggak akan membiarkan ini. Mas, apakah yakin bahwa masalah ini akan selesai sebelum masuk ke ranah yang lebih jauh, Mas? Dalam artian ya sudah terselesai dalam waktu depan ini bisa sudah terselesaikan berkat juga dari support teman. Aku berharapnya gitu sih, supaya tidak semakin jauh ya proses hukumnya, bisa diselesaikan dengan baik-baik. Karena memang masalahnya perlu waktu pembuktian dan ada orang-orang yang sulit dihubungin tadi tuh. Kata Ruben ya kan, tolonglah buat orang-orang ini, bantulah Ruben. Karena ini masalah kemanusiaan juga, bukan soal Ruben. Menyangkut dengan reputasi, nama baik. Termasuknya efeknya kena pasti ke keluarganya Ruben, terutama anak-anak kan. Kasihan psikis anak-anak lagi-lagi kena nih, bapaknya karena masalah hukum dianggap seolah-olah punya etika tidak baik. Nah ini yang harus dijaga. Misalnya Mas, kalau masalah sedikit ini mungkin. Mas, banyak spekulasi yang di luar sana yang berspekulasi bahwa hutang atau masalah ini atau hutang ini terjadi karena begitu besarnya biaya hidup yang harus Ruben tanggung setiap bulan. make sense nggak sih, Mas? Ya menurut aku gini ya, waktu zaman dulu masih berumah tangga aja kita tahu lah seperti apa kehidupannya keluarganya Ruben ya, rumah tangga Ruben. Ruben tuh menyediakan yang terbaik buat keluarganya, buat anak istrinya waktu itu ya. Kita lihat aja rumahnya kayak gimana, ya, kendaraannya. Dia memberikan yang terbaik dengan bekerja keras. Nah itulah ya Ruben gitu ya. Jadi mungkin aja dia pasti niatnya baik lah, nggak mungkin enggak. Jadi dia berbisnis untuk suatu yang baik. Endingnya seperti ini ya kita doain aja bisa berakhir dengan baik-baik. Nah, ada kalau misalnya Anda melihat ini, misalnya Anda kenal Ruben sejak lama ya, kalau melihat kalau disinggung tadi soal mungkin ada mantan karyawan ya, kemungkinan kalau menurut Mas Anda sendiri, akankah Ruben akan melapor kembali untuk orang-orang oknum itu? Kalau untuk dendam pribadi, aku rasa enggak ya Ruben itu. Ruben itu sebenarnya udah banyak sering ditipu oleh orang dekat ya, yang dipercaya. Dan dia selama ini nggak pernah kan melaporkan. Tapi untuk kali ini, mungkin untuk membuktikan, memulihkan nama baik dia harus melakukan itu mau tidak mau. Nah itu yang harus diantisipasi buat orang-orang ini. Jadi jangan lepas tangan. Gitu. Harus bertanggung jawab karena Ruben dalam posisi yang harus memulihkan nama baiknya, harus membela dirinya. Jadi kalau orang membela diri mau nggak mau dia harus melakukan sesuatu yang tegas, termasuk jalur hukum. Nah ini warning juga buat orang-orang yang pernah bekerja dengan Ruben yang merasa punya tanggung jawab yang belum diselesaikan, tolong di support. Tapi akan ada nantinya dorongan untuk mensupport Ruben. Udah Ben, lo harus lapor gimana pun juga. Ya kalau memang itu harus dilakukan mau nggak mau. Karena itu kan menyangkut pertanggungjawaban Ruben kepada pihak lain. Nah, Ruben harus membuktikan bahwa memang bukan dia pribadi yang melakukan kesalahan itu, tapi ada tim atau ada orang-orang yang dipercaya ternyata tidak amanah. Nah itu akhirnya jadi kena masalah hukum. Gitu. Misalnya mungkin terakhir pesannya buat Ruben dan supportnya mungkin untuk Ruben. Ya buat Ruben, Ruben lagi-lagi coba datang Ruben, sabar-sabar. Ruben nggak sendirian, banyak teman-teman mau support, banyak banget. Kita yakin Ruben itu tidak ada maksud untuk berniat jelek. Ruben bukan orang seperti itu, kita tahu lah semua. Jadi Ruben harus tetap semangat, jaga kesehatannya.
sih.